Om Swastiastu. Halo sahabat penyuluh, berjumpa kembali dengan saya Mary dalam acara Ngorte Pagi, ngobrol ringan tentang agama. Ngorte Pagi, ngobrol ringan tentang agama. Hari ini kita akan membahas tentang keluarga Sukinah menurut Hindu. Jadi kita sudah kedatangan narasumber, yaitu Ibu Loh Sri Drupadi SPD. Om Swastiastu. Swastiastu. Apa kabar hari ini? Astungkare, Tugasnya sudah selesai hari ini? Ya, ada beberapa agenda lagi. Ya, jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang keluarga Sukinah ya Bu ya. Jadi seperti kita ketahui di Hindu juga ada yang namanya keluarga Sukinah. Jadi akhirnya di umat lain kan begitu ya. Nah, sekarang kita akan bertanya dulu, sebenarnya apa sih keluarga Sukinah itu sendiri menurut pandangan Hindu? Baik, terima kasih Ibu. Host yang luar biasa Niki dari Ngorte. Jadi sudah beberapa kali kita membahas juga hal-hal lain gitu ya. Jadi agama Hindu memandang keluarga itu adalah pondasi utama terutama. Jadi keluarga Sukinah dalam pandangan Hindu adalah keluarga yang sejahtera, bahagia, harmonis, dan juga balance antara spiritual dan juga intelektual. Yang tentu saja diawali dulu dengan perkawinan yang sah nih Ibu. Itu yang paling menjadi dasar utama agar keluarga itu bisa dikatakan keluarga Sukinah Bawantu. Iya, jadi berarti keluarga yang sah itu berarti harus menurut pandangan Hindu, menurut agama dan juga negara berarti. Ya tentu saja, jadi harus halal dulu, sah dulu. Oke. Nah, jadi dari keluarga Sukinah itu kan kita ketahui bahwa keluarga yang harmonis, yang sejahtera, yang secara spiritual, juga secara material begitu ya. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya kita membentuk nih nilai-nilai apa yang membentuk dari keluarga Sukinah itu sendiri? Selain tadi kita harus berada atau kita harus sudah mencapai pernikahan yang sah sesuai secara agama dan juga secara negara. Mana? Baik, terima kasih Ibu. Jadi Hindu memandang kalau keluarga ini kan fondasi utama ya. Jadi nilai-nilai yang berkualitas itu ditanamkan dulu dalam keluarga. Nah, agama Hindu itu memandang bahwa ada beberapa nilai dalam kitab suci Hindu, ada dalam beberapa sastra Hindu yang memang bisa kita pedomani dan bisa kita teladani agar kita bisa menjadi keluarga yang sukinah. Nah, apa saja nilai-nilainya? Itu yang pertama. Di dalam Atharva Weda dinyatakan bahwa ada nilai cinta dan kasih sayang di sana. Nah, kalau tidak cinta, apakah bisa menikah? Nah, itu. Nah, tidak mungkin. Kalaupun bisa menikah, tapi tidak mungkin menjadi sukinah. Itu yang pertama dulu, cinta dan kasih sayang. Itu sudah ada dalam Atharva Weda itu, Bu. Jadi suami istri itu saling mendukung, saling bekerja sama, dan juga saling cinta dan kasih sayang sampai kapanpun. Jadi apapun keadaannya, kalau sudah berkomitmen, kita sudah namanya menikah kan ada konsekuensi di belakangnya. Itu kan keputusan sendiri, Bu ya. Jadi zaman sekarang anak muda kita mungkin sudah tidak seperti dulu lagi. Yang ada yang namanya perjodohan, ada yang namanya napi wastane menikah melaibang. Nah, demon itu masih populer sekali. Tapi zaman sekarang orang tua sudah mulai berpikir milenial. Generasi kita sudah diberikan kebebasan untuk memilih. Nah, ketika kamu diberikan kebebasan untuk memilih, maka kamu harus berani menanggung konsekuensi dari pilihan itu. Itu. Sekedar saya cinta sama dia. Iya, tapi kedepannya tidak mau memikul beban bersama. Karena pernikahan itu adalah bagaimana kita bisa menciptakan keharmonisan dan menyatukan dua orang yang berbeda, berlatar belakang yang berbeda. Apalagi zaman sekarang ini juga masih banyak yang punya pemikiran saya tidak mau menikah. Iya. Karena ada trauma kan. Nah, gitu. Kemudian saya mau menikah tapi harus begini banyak persyaratan sekali. Berarti memang keluarga Sukinah itu harus ada kesepakatan ya. Iya, betul. Dua belah. Ya, bekerja sama, saling mendukung, saling menghargai. Nah, itu dalam epos Ramayana pun sudah sangat jelas. Jadi kalau kita bisa lihat kembali itu kisahnya Sita dan Rama
ketika Rama dibuang oleh kerajaannya sendiri yang membuang karena memang ada permainan politik dari ibunda tirinya yang kala itu juga dipengaruhi oleh pembantunya katakanlah ya. Nah itu yang mempengaruhi sehingga sang Rama harus dibuang ke hutan, diasingkan ke hutan. Nah istrinya tidak diberikan ikut ya, nggak usah, saya aja yang menerima hukuman ini, tapi tidak mau. Saya akan ikut bersama suami saya, memikul beban suami saya menjalani hukuman bersama. Nah itu dalam Atharva Weda. Ya, berarti memang sudah dari zaman dulu sekali ini sudah ada pelajarannya. Betul, sudah ditanamkan. Jadi tidak hanya sekedar ikut-ikutan, harus ada keluarga sekitar. Iya, enggak. Sudah dari dulu ada aturan dari keluarga Sukna. Iya, betul. Nah, tugas kita ya untuk membongkar kembali sastra-sastra kita. Karena emang sudah ada dan kita membongkarnya saat ini. Lalu yang kedua, itu dalam Taittiriya Upanishad. Itu ada mantra yang berbunyi penggalannya Matru Dewa Bawah, Pitru Dewa Bawah. Jadi artinya adalah jadikanlah ibumu sebagai dewa dan ayahmu sebagai dewa. Nah kalau dalam yang sudah-sudah nikah kan kita tahu kalau kita punya Dewa Sekala dan Niskala. Dewa Sekala itu Ida Sang Hyang Widiwasa, Dewa Niskala itu Ida Sang Hyang Widiwasa, dan Dewa Sekala itu adalah orang tua kita sendiri. Nah ini ditekankan dalam Taittiriya Upanishad bahwa bagaimana ketika kita sudah menjalani pernikahan itu kita harus bisa menghargai orang tua dari kedua belah pihak. Nah ini adalah satu faktor lagi penambah nilai keluarga Sukinah itu. Jadi kita sudah, kalau kita di Bali kan sistem patrilineal nih Bu ya. Jadi kita masuk ke keluarga suami. Jadi bagaimana seorang wanita atau seorang istri itu bisa menghormati orang tua yang ada di rumah suaminya ya. Berarti tidak lagi ibumu, ibuku. Tidak, itu ibu kita bersama. Berarti ketika sudah menjalani sebuah pernikahan dan membentuk sebuah keluarga, berarti ibumu ya iya betul. Jadi itu adalah ibu kita, tidak lagi ibu. Iya. Berarti harus ada keadilan. Iya betul. Begitupun seorang laki-laki, dia tidak boleh menekan istrinya untuk menghormati ibunya saja. Dia punya ibu sebelumnya yang membesarkan dia, yang memberikan dia pendidikan, yang memberikan dia kasih sayang, sehingga saat ini dia bisa menjadi istrimu dan bisa menjadi ibu dari anak-anakmu, yang mengasuh anak-anakmu, yang memberikan pendidikan pertama pada anak-anakmu. Dia juga memiliki ibu. Nah jangan ibunya dia kan prioritas juga bagi istrimu. Jadi jangan sampai melarang pulang ke rumah orang tuanya. Salah fenomena sekarang. Nah Itu ya Pak. Kamu nggak boleh pulang ke rumah ibu. Misalnya ada acara yang sangat penting baru boleh. Nggak boleh. Nah itu ada beberapa oknum yang mungkin bisa kita pahami bersama bahwa hal tersebut yang akan menyebabkan kehancuran sebenarnya. Jangan sampai hal itu ya terjadi pada kita bersama ya, karena memang itu adalah salah satu nilai-nilainya ya, seperti itu. Lalu itu yang ketiga juga ada dalam Taittiriya Upanishad juga, di dalam Manawa Dharma Sastra, bahwa seorang istri, seorang perempuan yang sudah masuk ke rumah suaminya itu harus dihormati oleh ipar-iparnya. Nah, ini benar-benar menohok ya. Tapi luar biasa loh sastra kita. Jadi sudah tahu nantinya ke depan akan ini. Iya, jadi sudah memprediksi akan masalah kalau mertua sama ipar. Nah, itu permasalahan kebanyakan. Iya, dan itu sudah dibaca oleh leluhur-leluhur kita sehingga dituangkan dalam kitab suci. Jadi ini udah ada aturannya nih. Ya. Berarti kita harus benar-benar saling menghormati agar mencapai keluarga yang sukinah. Iya, betul banget. Jadi selain itu juga pengertian dari sloka yang ketiga ini adalah keluarga itu hidup bersama. Jadi bukan tinggal bersama saja. Jadi pengertian tinggal bersama, pengertian seumah. Jadi somah itu kan disandikan dari sa dan umah. Jadi saumah kan, serumah. Jadi tinggal bersama dan hidup bersama itu memiliki perbedaan yang sangat luar biasa. Ya, padahal bahasanya hanya beda sedikit, tapi artinya tuh kayaknya tajam. Tajam banget. Jadi tinggal serumah itu bisa aja kita tinggal serumah dengan orang
gitu ya. Jadi bukan dengan suami saja, kan bisa saja kita tinggal serumah dengan orang tua suami, dengan ipar-ipar itu tinggal serumah. Kalau hidup bersama ya, tinggal bersama dan hidup bersama itu berbeda. Jadi tinggal bersama yaitu tinggal sama mertua, ipar. Kalau hidup bersama, nah ini kita komunikasi, berkeluh kesah. Jadi benar-benar rumah gitu loh. Jadi kita pulang itu dengan suami. Jadi kamulah rumahku. Suami itu atau istri itu adalah tempat di mana rumah dari pasangannya. Maksud rumah di sini adalah para pemirsa atau pendengar, itu bagaimana pasangan kita itu benar-benar terbuka. Jadi apapun yang ada dalam hatinya itu diutarakan kepada kita. Jadi jangan sampai suami atau istri kita sungkan bercerita. Sungkannya itu karena apa? Karena kita tidak atau jarang memberikan feedback juga. Nah, Karena ada yang tak bercerita, malah dianya oke. oh gitu ya. Apalagi sambil main HP. Itu yang sering terjadi sekarang ini, sampai di media sosial itu banyak sekali quote-quote ya, jangan mengabaikan istrimu. Ya, betul. Handphone kan. Iya, betul. Karena kita tahu zaman sekarang itu kita dituntut untuk kerja cepat, kerja cerdas. Semua deadline harus selesai pada hari ini. Nah, contoh saja kita mungkin yang kerja kantoran itu di setiap harinya itu kan punya deadline ya. Ini harus selesai hari ini harus selesai besok. Jadi ketika kita pulang, kita udah plong gitu, nggak bawa beban lagi. Terus bahkan kita juga harus bisa menanyakan gimana hari ini di kantor. Nah, itu yang disebut dengan rumah. Itu yang disebut dengan hidup bersama. Tapi somah itu punya arti Iya, betul. Bukan hanya somah-somah biasa, tapi somah kan berarti ada filosofinya yaitu seumse. Tadi kan rumah menjadikan kita tempat yang ternyaman pasangan kita. ya, betul. Betul sekali. Itu nilai yang ketiga. Lalu yang keempat nih ke dalam Rigveda, niki di salah satu Caturveda itu kan ada Rigveda, itu ada yang disebut dengan kerjasama dan juga kebersamaan. Nah, jadi hidup bersama itu dalam keselarasan, berbicara dengan lembut. Nah, itulah salah satu nilai yang ada dalam keluarga Sukinah. Jadi kalau misalnya kita berbicara, lo ngomongnya hidup bersama, tidak seperti iya betul, tapi kita dilatih. Nah, hidup berumah tangga itu kan ibaratnya kita sedang melatih diri ya. Waduh, banyak sekali di sana sadana-sadana spiritual yang bisa kita terapkan. Jadi kalau misalnya seorang Brahmin itu Brahmana itu kalau meditasi kan dia memusatkan pikiran. Tapi kalau pasangan rumah tangga, nah di sanalah tempat meditasi terbaik, di rumah. Terus makanya setelah kita sampai di rumah jangan sampai membawa beban-beban dari luar tuh yang terjadi. Jadi dan juga kita harus saling memahami satu sama ternyata. Selain itu, ya betul. Selain itu pendidikan kita di Bali niki, nggih, kan nakone nak marah teke. Nah, itu penting banget itu. Itu benar-benar nilai yang adiluhung, Bu. Jadi ketika ada orang yang baru datang jangan langsung dari mana? Ya, Nah, langsung marah-marah. Sambutlah dia dengan minuman, air dulu, atau mungkin kami sudah kalau memang ada hal-hal yang perlu didiskusikan, memang kan kita namanya hidup bersama itu kan ada anak-anak, kan banyak hal yang harus kita selesaikan, Ibu. Jadi jangan sampai yang baru datang itu langsung emosian kita. Nah, itu ajaran di Bali ya. Jangan sampai langsung emosi ketika pasangan kita datang, walaupun memang kita masih ada pertanyaan yang benar-benar greget. Tapi jangan sampai ketika baru datang, karena masih istilahnya kalanan, Ibu. Ya. Jadi masih ada energi-energi dari luar, mungkin dia banyak beban. Nah, itu akan menimbulkan hal yang tidak bagus di dalam rumah tangga. Sekedar mitos berarti itu memang harus betul. Bukan mitos lagi, fakta itu. Itu adalah ajaran yang harus kita terapkan di dalam berkeluarga. Iya. Nah, ada tips lagi nih, Bu. Nah, kalau misalnya para istri gitu ya, para istri atau kita nih ya, yang memang sedang bekerja lalu sedang bertumbuh juga bersama. Karena kan kita kan generasi milenial nih, generasi yang baru-baru memasuki masa berumah tangga, yang masih baru belajar kita bersama. Jadi tips untuk para istri mungkin ketika suamimu datang dari luar gitu, semarah apapun dirimu, maksudnya
ketika ada sesuatu yang kita pendam gitu ya, baru datang tetap suguhkan makanan. Oke. Itu. Iya. Itu. Karena makanan itu adalah pemicu hormon kebahagiaan untuk laki-laki. Betul sekali. Itu. Benar. Itu tips itu. Jangan sampai. Ketika dia sudah kenyang, ketika seorang suami sudah kenyang atau seorang pria sudah kenyang, dia akan mau mengutarakan yang sebenarnya. Tidak dengan emosi. Itu makanan itu pemicu kebahagiaan sebenarnya. Itu. Ya ibu-ibu ya, jangan sampai baru datang langsung dikasih walaupun kita juga masih emosi, ya jangan dengan makan. Oke, apakah masih ada nilainya lagi? Oke, itu aja sih dari keempat kitab suci itu bisa kita jadikan pedoman untuk membentuk keluarga sakinah yang kita harapkan. Nah, ini sudah kita ketahui apa itu keluarga sakinah, nilai-nilainya seperti apa. Nah, kita nih, ya terutama sebagai penyuluh, pasti peran penyuluh untuk umat, bagaimana kita memberikan informasi kepada masyarakat terkait keluarga sakinah itu. Bagaimana sih peran penyuluh dalam pembentukan keluarga sakinah di umat kita? Baik, di Buleleng ya, kita khususnya ya, karena regional kita di Buleleng. Baik, kita, kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, itu setiap tahunnya lewat dana dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu di dalam RKAKL itu pastinya ada program pembinaan keluarga sakinah Hindu. Jadi setiap tahun itu digelontorkan anggaran untuk pembinaan keluarga sakinah di kabupaten kota yang ada kantor Kementerian Agamanya. Nah, bagaimana jika anggaran itu terpotong karena efisiensi? Nah, itu intinya ya. Sedang terjadi. Iya, betul. Karena tiap tahun biasanya kita mengadakan kegiatan. Jadi mendatangkan narasumber dari BKKBN, dari PHDI, dari MDA, dari penyuluh. Dan itu kolaborasi kita bersama untuk membina umat kita. Jadi dijadikan satu forum, dijadikan satu kegiatan untuk membina umat kita. Nah sekarang karena efisiensi anggaran dan juga kebijakan dari pusat, itu kegiatan pembinaan keluarga sakinah itu sudah di-cut Ibu di RKAKL. Jadi sehingga apa yang bisa kita lakukan sebagai penyuluh, ya kita langsung aja jemput bola. Nah, karena kita kan petugas lapangan nih, jadi tidak bisa kita menunggu. Ya, jadi kita bisa langsung datangi ke rumah-rumahnya atau ke WHDI, PHDI lewat kegiatan-kegiatan yang ada di kantor lurah dan lain sebagainya. Itu bisa kita sosialisasikan keluarga sakinah nih. Karena umat kita pasti bingung. Iya, betul. Nah, ini seperti apa? Yang pembinaannya seperti iya, betul. Bingung umat kita. Nah, jadi untuk sahabat penyuluh jangan ragu-ragu. Ingin tahu tentang bagaimana sih kita pembentukan keluarga sakinah dari ngobrol kita Iya, betul. Bagaimana pembentukan keluarga sakinah. Kemudian jika ingin pembinaan secara insentif gitu, secara intensif gitu, secara intensif bisa langsung datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Atau di masing-masing kecamatan juga sudah ada penyuluh-penyuluh yang bertugas. Betul. Ragu bisa datang penyuluhnya, bisa datang langsung ke kantor agama. Baik Bu loh, sekarang untuk terakhir nih, sebenarnya yang harus kita lakukan untuk bisa membentuk keluarga sakinah itu sendiri untuk umat kita nih biar nggak bingung bagaimana nih. Baik, terima kasih Bu. Jadi dari sekian pemaparan materi kita ya, jadi keluarga itu juga menjadi modal sosial dalam masyarakat Hindu yang lebih luas. Jadi bagaimana kita bisa menjadi Hindu yang berkualitas, itu dimulai dari keluarga. Nah, jadi bagaimana kita bisa menerapkan tatanan sosial agar balance antara kehidupan di keluarga dan juga kehidupan bermasyarakat. Karena kita di Bali tidak bisa lepas dari yang namanya nyambo braya. Baik, sahabat penyuluh, itu dia ya tips dari Ibu Lul Sri Grupaki tentang bagaimana kita membentuk keluarga sakinah. Jadi jangan ragu sahabat penyuluh, mari kita belajar lebih banyak lagi untuk membentuk keluarga sakinah sehingga bermanfaat untuk keluarga kita dan juga untuk sosial kemasyarakatan. Dan sekarang kita akhiri saja ya Bu ya. Terima kasih sudah hadir sama-sama. Kita bisa berjumpa lagi dengan topik-topik yang lebih mantap deh. Tunggareng, pastinya sehat selalu. Sahabat penyuluh, mari kita tutup hari ini dengan para mengesan. Om Santi 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 Om.